Saudara praktisi hubungan internasional Organisasi Peningkatan Program dan Etika Penyiaran BPO Jepang, Jun Ogawa menilai pengawasan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan standar etika penyiaran. Jun Ogawa mengatakan pengawasan ini sudah diterapkan pada setiap program produksi penyiaran di Jepang. Praktisi hubungan internasional Organisasi Peningkatan Program dan Etika Penyiaran BPO Jepang, Jun Ogawa mengatakan, Jepang mulai melakukan pengawasan produksi penyiaran sejak tahun 2003. Pengawasan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan standar etika penyiaran. BPO bekerja sama dengan penyiaran publik NHK, Asosiasi Penyiaran JBA, dan anggota penyiaran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan ini. Jun Ogawa menyatakan, dalam melakukan pengawasan etika dan kualitas program penyiaran, juga dilakukan penyelidikan dan pengecekan dalam peliputan dan produksi suatu program penyiaran. Cara yang dilakukan diantaranya dengan mendengarkan pendapat masyarakat melalui telepon pintar, surat elektronik, faksimil, dan surat. BPO akan merilis melalui situs terkait setiap bulan mengenai program penyiaran di Jepang. Berdasarkan data tahun 2022, masyarakat Jepang yang memberikan komentar melalui telepon sebanyak 16,5%, email 82,2%, faksimil 0,5%, dan surat 0,8%. Jun Ogawa menegaskan dengan adanya masukan dan komentar dari masyarakat terkait program penyiaran dapat mengetahui kualitas program yang disiarkan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsultan Teknologi Kecerdasan Buatan Persatuan Telekomunikasi Internasional Wilayah Inggris Andy Quested menyatakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi teknologi baru bagi televisi. Kecerdasan buatan terbukti berhasil membuat suatu konten lebih menarik dan untuk ditonton bernilai ekonomi tinggi. Perkembangan teknologi menjadi bagian penting terciptanya suatu konten seperti halnya artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan yang diadopsi berbagai negara di dunia untuk memproduksi konten yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Konsultan Teknologi Kecerdasan Buatan Persatuan Telekomunikasi Internasional, Andy Quested menyatakan, teknologi AI digunakan berbagai lembaga penyiaran di Inggris untuk produksi seperti olahraga, musik, dan hiburan. Teknologi AI ini dinilai efektif dan efisien karena dapat mencakup semua bidang dan lebih ekonomis untuk pembaruan perangkat lunak bagi suatu industri penyiaran. Hal ini diungkapkan dalam diskusi pra-KTT ke-18 Media Asia Pasifik dengan tema masa depan teknologi televisi. Teknologi AI mulai dilirik lembaga penyiaran karena lebih ekonomis, tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia, dan menarik secara konten untuk dilihat penonton. Andy Quested mengungkapkan, penerapan AI dalam sebuah produksi bergantung kepada kebutuhan dan kebijakan masing-masing lembaga penyiaran. Hari kedua penyelenggaraan pra-KTT ke-18 Media Asia Pasifik mendiskusikan 4 isu, diantaranya terkait masa depan televisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dede Setiadi dari Nusa Dua Bali. Selamat siang Dede, apa saja agenda hari kedua jelang pertemuan puncak KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik, Dede? Iya, selamat siang Natasha dan saudara. Benar sekali bahwa hari kedua Pre-Summit Workshop menghadirkan 4 topik besar yang dapat diikuti oleh para peserta atau delegasi yang hadir. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan sehari jelang acara puncak KTT Media Asia Pasifik 18 tahun 2023 di Nusa Dua Bali. Sejumlah tamu VVIP dijadwalkan akan tiba di Bali pada hari ini. Natasha dan saudara, diantaranya Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Horen yang dijadwalkan tiba di Bali pada pukul 14.35 WITA. Kemudian Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik atau UNSCAP Profesor Armida Ali Syabana yang dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 WITA. Kemudian Menteri Informasi Kamboja Dr. Kieu Kan Harit
yang dijadwalkan tiba pada pukul 18.50 WITA dan juga Menteri Informasi Myanmar Maung Maung Ohen yang akan dijadwalkan tiba pada pukul 20.50 WITA. Nah, sementara itu Natasha dan juga saudara di lokasi utama penyelenggaraan KTT Media se-Asia Pasifik ke-18 tahun 2023 ini, di hari kedua ini diselenggarakan workshop yang membahas 4 tema besar, di antaranya workshop tentang masa depan dunia pertelevisian, kemudian kepemimpinan dalam revolusi digital, kemudian ada juga workshop terkait dengan literasi media dan juga workshop dasar rekayasa atau engineering fundamental di era automasi. Nah, salah satu subtema yang dibahas dalam workshop ini adalah terkait dengan pemahaman digital broadcasting yang menghadirkan Mr. Padarabinda Das yang merupakan advisor Prasar Bharati. Nah, Mr. Das sendiri menyampaikan satu pendekatan informasi digital, yaitu pendekatan kompresi data atau data compression approach, di mana pendekatan ini membahas tentang 2 hal, yaitu terkait dengan redundant information dan juga irrelevant information. Redundant information sendiri mengacu kepada informasi yang dilebih-lebihkan, sementara itu irrelevant information adalah berkaitan dengan informasi yang tidak sesuai kenyataan atau tidak sesuai dengan fakta. Kedua tipe informasi ini tentunya akan memiliki satu dampak dan berpotensi memunculkan sekaligus disinformasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Mr. Das juga menyampaikan satu solusi, yaitu 2 jenis kompresi data, yaitu lossless audio compression yang tujuannya adalah untuk menghapus informasi yang berlebihan, dan di satu sisi juga menawarkan lossy audio encoding yang akan menghapus informasi yang tidak relevan atau yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, Natasha dan saudara, selain workshop tentang pemahaman digital broadcasting ini, tentunya ada beberapa workshop yang kalau kita tarik benang merahnya itu memiliki satu kesamaan, di mana tujuannya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang melek informasi, masyarakat yang dapat membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar, sehingga akan tercipta literasi media yang baik di tengah masyarakat. Dan hal ini tentunya sejalan dengan tujuan diselenggarakannya KTT Media se-Asia Pasifik ke-18 tahun 2023 ini, yaitu terciptanya sinergi antara para jurnalis, konten kreator, dan juga praktisi media dalam menciptakan dan juga meningkatkan literasi media di tengah masyarakat global. Ya, demikian yang dapat kami informasikan dari Nusa Dua Bali. Kembali ke Anda, Natasha. Baik, Dede Setiadi melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Konvergensi media mengintegrasikan media dalam satu platform ke dalam media digital, mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi. Kaum milenial atau anak muda adalah generasi yang paling terdampak dengan kemajuan teknologi saat ini. Lalu bagaimana tanggapan generasi milenial tentang konvergensi media, dan apakah mereka masih mencari informasi dari media mainstream atau media arus utama? Berikut informasinya. Untuk dapat informasi itu kan sekarang kita udah di zaman globalisasi dan zaman yang udah semakin maju, jadi informasi itu gampang didapatkan di mana aja. Bahkan sekarang itu ada teknologi maju yang namanya ChatGPT, itu kita bisa pakai juga, walaupun sebenarnya itu ada dampak negatifnya, tapi itu juga cukup bagus untuk mendapatkan informasi, bisa melalui ChatGPT, informasi Google, atau dari media sosial, bahkan YouTube. Dan mungkin sekarang televisi udah agak ketinggalan, tapi bisa dapat informasi dari televisi seperti itu. Ya karena dulu kan saya itu sering nonton televisi dulu sewaktu masih di kampung. Ya saya selalu nonton berita, mungkin 1 minggu itu hanya memang tidak terlalu rajin, tapi kayak 2 kali seminggu itu biasa dari TV One, dari TVRI, dari media-media penyiar berita-berita terbaru mengenai Indonesia, segitu aja sih. Iya, kalau untuk radio juga saya pernah dengar, untuk kayak berbagai media-media yang sekarang ini lebih update itu, ya mungkin TikTok juga banyak menginformasikan berbagai media terbaru yang mungkin dibungkus dengan cara yang tidak membosankan ya Kak. Jadi kita lebih fresh untuk mendengarkan informasi terbaru dari media-media baru tersebut. Kayak untuk ada juga chatbot mungkin yang AI itu yang mungkin bisa lebih membantu. Nonton TV kebetulan udah jarang karena udah perubahan zaman juga ya, jadi lebih seringnya dilihat dari HP juga sih, karena kan ada YouTube juga tuh, jadi bisa lihat dari sana. Kalau dari Bintang pribadi sih, kalau Bintang udah biasanya dari sosial media. Selain itu juga kalau di jalan biasanya kalau Bintang kan biasanya suka denger radio, kadang-kadang juga dari radio sih Kak. Itu aja.